Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait hasil dari analisis strategi perusahaan di sektor transportasi dan logistik, di mana perusahaan yang kami pilih di sini adalah PT Adi Sarana Armada Tbk. Untuk anggota kelompok kami, sini ada saya sendiri Chandrica, Amelinda, Arsy, dan juga Rehan Pasha. Dan berikut adalah outline penelitian pada presentasi kali ini. Dan hal yang pertama yang akan saya bahas itu adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh hadirnya COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada penurunan performa di berbagai sektor. Tapi nyatanya logistik malah bertumbuh sebesar 40% di masa pandemi. Ternyata hal ini itu dipicu oleh adanya tren belanja online akibat terbatasnya aktivitas di masyarakat. Nah, walaupun memiliki prospek yang positif ke depannya, hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan itu menghadapi tantangan dan ancaman. Nah, nyatanya sektor logistik masih memiliki masalah seperti biaya yang mahal, infrastruktur yang belum merata, hingga kondisi geografis di Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau. Melihat peluang dan permasalahan tersebut, kami tertarik untuk meneliti strategi perusahaan pada sektor logistik. Dalam hal ini, kami memilih ASA karena perusahaan ini memiliki performa yang paling baik dibandingkan dengan perusahaan serupa di sektor yang sama. Kemudian, ada 3 bahasan yang akan diangkat pada presentasi ini, termasuk bagaimana sih penerapan perusahaan saat ini, kemudian bagaimana desain strategis yang dapat diberikan, dan juga bagaimana rencana perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Nah, kemudian untuk manfaatnya sendiri kami bagi menjadi 3 poin. Kemudian ada manfaat bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan juga menerapkan ilmu yang sudah kami dapatkan. Kemudian bagi perusahaan bisa dijadikan sebagai referensi, dan bagi masyarakat bisa digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengetahui kondisi sektor logistik yang ada di Indonesia. Untuk ruang lingkup sendiri, batasannya di sini kami menggunakan satu lini bisnis yang berfokus pada sektor logistik, dan asumsinya di sini data yang diperoleh dari sumber yang kredibel dapat mewakili kondisi perusahaan dan menjadi dasar dalam menyusun formulasi strategi di penelitian ini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan berpindah ke bab 2, yaitu adalah kajian pustaka, yang mana akan membahas teori-teori yang akan digunakan. Yang pertama adalah analisis PESTEL, yang merupakan singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Legal, dan juga Environmental, yang mana merupakan alat untuk melakukan analisis faktor-faktor dalam sebuah pasar untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kompetisi pasar. Kemudian, kami juga menggunakan Five Forces Analysis, yang mana merupakan penunjang fundamental untuk merumuskan strategi bersaing. Yang pertama ada persaingan industri, kemudian ancaman pendatang baru, daya tawar-penawar pembeli, daya tawar-penawar pemasok, dan juga ancaman produk dan jasa substitusi. Kemudian kami juga menggunakan teori Seven McKenzie, yang merupakan 7 turunan dari faktor yang saling tergantung, yang dikelompokkan menjadi soft dan hard elements. Yang pertama ada strategi, structure, system, style, staff, dan juga skills. Kemudian kami juga menggunakan teori SWOT, yaitu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat, untuk menganalisis suatu topik permasalahan. Kemudian kami juga menggunakan value chain analysis yang dibagi menjadi 2 activity, yaitu primary activity dan juga support activities. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kami menggunakan 4P analysis, yang merupakan strategi dalam membantu perusahaan untuk mengenalkan produknya, yang terdiri dari product, price, promotion, dan juga place. Selanjutnya bagian ketiga yaitu metodologi. Jadi objek pada penelitian ini yaitu PT Adi Sarana Armada Tbk, yang merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor infrastruktur, utilitas, dan juga transportasi. Penelitian ini dilakukan secara online dengan menganalisis perusahaan PT Adi Sarana Armada Tbk. Next, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang ditunjang dengan hasil kajian data sekunder melalui data laporan tahunan maupun penelitian terdahulu, dan juga kuantitatif deskriptif untuk menyusun analisis strategi digital marketing perusahaan. Penelitian ini menggunakan KSPM untuk menganalisis faktor eksternal, internal, dan juga menganalisis strategi secara objektif. Selanjutnya, data yang kami ambil melalui observasi secara online dengan melakukan kajian teoritis pada data yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu metode analisis untuk melakukan strategi formulation. Pada strategi formulation ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu input stage, tahap kedua matching stage, dan tahap ketiga yaitu decision stage. Next. Pada tahap input stage sendiri, yaitu diidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan menggunakan analisis SWOT, dan kemudian dinilai menggunakan internal factor evaluation matrix atau IFEM, dan external factor evaluation atau FM. Kemudian pada tahap matching stage berfokus pada menciptakan strategi dengan menggunakan tools TOS Matrix dan IE Matrix, di mana pada TOS Matrix akan dibentuk strategi dengan 4 cara, yaitu menggunakan faktor strength opportunities, weakness opportunities, strength threat, dan weakness threat. Kemudian pada IE Matrix, yaitu setelah IFEM dan FM ditemukan, selanjutnya perusahaan diposisikan dan akan masuk pada kuadran mana.
Kuadran 1 yaitu progresif, kuadran 2 diversifikasi, kuadran 3 ubah strategi, dan kuadran 4 strategi bertahan. Next. Kemudian pada tahap terakhir yaitu decision stage, setelah beberapa strategi telah diformulasikan, strategi tersebut dinilai dan dicari strategi dengan nilai yang paling tinggi. Selanjutnya bagian 4 itu bahasan dan analisis. Jadi penelitian ini akan berfokus pada dua lini bisnis ASA, yaitu Antaraja dan juga ASA Logistik. Next. Ya, jadi internal analisis 4P, mana yang pertama itu produk. Dalam bidang logistik, ASA mempunyai ASA Logistik dan juga Antaraja sebagai inovasi produk berbasis aplikasi logistik pintar. Yang kedua untuk price, ASA mempunyai ongkos yang bervariasi dengan yang paling murah yaitu sebesar Rp6.000. Untuk promosi yang dilakukan oleh ASA yaitu menggunakan sosial media serta website perusahaan dengan masing-masing platform pada lini bisnis perusahaan. Yang terakhir yaitu Flash, yaitu memberikan layanan secara online melalui aplikasi, situs, dan juga sosial media serta offline store perusahaan. Next. Selanjutnya ada internal analysis 7S McKinsey, di mana yang pertama strategi, yaitu di mana ASA memanfaatkan transformasi digital melalui sosial media, mengadaptasi pola bisnis dengan menyesuaikan dari B2B, B2C, dan juga C2C. Untuk perusahaannya sendiri terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, anggota direksi, komite audit, komite remunerisasi, sekretaris perusahaan, dan juga jajaran fungsional yang ada di bawahnya. Untuk sistem sendiri, perusahaan membuat konsep yang dinamakan SPID, yaitu Spirit of Unity, Perfection in All We Do, Empathy, Communication, Enjoyable Working Environment, Disiplin, dan juga Integrity. Yang keempat ada staff, di mana pengembangan dan rekrutmen karyawan sendiri didasarkan pada pertimbangan dan juga penilaian profesional. Untuk skill, ASA mempunyai kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan, di mana mencakup 4 pilar, yaitu core kompetensi, leadership kompetensi, technical kompetensi, juga SHE kompetensi. Next. Selanjutnya ada sistem, di mana ASA dan jajaran pemimpin dari top level hingga low level manajemen selalu menerapkan prinsip working as a team. Dan selanjutnya ada shared values yang terakhir, yaitu ASA menerapkan prinsip GCG secara sistematis, konsisten, dan juga berkelanjutan seperti RUPS tahunan, dan juga mengungkapkan informasi perusahaan serta tepat waktu, jelas, dan juga mudah diakses. Next. Ya, selanjutnya ada internal analysis menggunakan field chain analysis. Yang pertama inbound logistics, yaitu perusahaan melakukan pemeriksaan kualitas kendaraan yang didapatkan dari distributor. Yang kedua operation, yaitu melakukan perawatan kendaraan. Yang ketiga outbound logistik, yaitu menyediakan solusi berupa penyewaan, transportasi, dan juga jasa logistik. Yang keempat marketing and sales, yaitu melakukan promosi dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu services, yaitu dengan mengedepankan kualitas yang sangat baik melalui sistem perusahaan yang terintegrasi. Next. Berikut merupakan analisis kekuatan yang kami buat, ada 7. Next. Dan ini juga merupakan analisis kelemahan yang kami buat. Next. Untuk analisis eksternal, di sini kami menggunakan dua tools, yaitu PESTEL dan juga Five Force Model. Dari segi politik, saat ini perusahaan telah didukung oleh regulasi pemerintah, yaitu Sisloknas. Namun peraturan ini dianggap kurang relevan dan harus ada regulasi secara UU yang bisa mendukung keberlangsungan perusahaan sebagai sektor logistik. Dari sisi ekonomi, kita telah mengetahui bahwa sektor logistik merupakan penopang PDB di masa pandemi dengan kontribusinya sebesar 5,17%. Dari sisi sosial, dapat kita lihat bahwa perilaku masyarakat saat ini sedang shifting ke arah digitalisasi. Ini merupakan peluang besar bagi perusahaan untuk menawarkan produk dan jasanya. Next, kemudian dari aspek teknologi, perusahaan memiliki competitive advantage, yaitu kemampuannya dalam beradaptasi di era digitalisasi dan juga inovasi yang berbasis teknologi. Dengan adanya perkembangan digitalisasi yang pesat ini di era pandemi khususnya, ini merupakan salah satu peluang eksternal bagi perusahaan untuk dapat berkembang ke depannya. Kemudian dari sisi legal, perusahaan di sini telah didukung oleh kekuatan hukum. Sebagai perusahaan sektor logistik telah didukung oleh Sisloknas, sebagai perusahaan PT telah didukung oleh UU PT, dan sebagai perusahaan terdaftar IDX telah berada di bawah naungan pengawasan OJK. Dari aspek lingkungan, perusahaan juga telah didukung oleh gencarnya penerapan SDG pada perusahaan, di mana kondisi ini telah sesuai dengan penerapan CSR yang dilakukan oleh ASA itu sendiri. Kemudian untuk Five Force Model, dari sisi persaingan, kami telah melakukan benchmarking dengan perusahaan listed serupa, yaitu SAP Express. Secara garis besar, Antaraja ini sebagai produk dari ASA memiliki keunggulan yang lebih, tapi tetap harus mempertimbangkan layanan karena masih sering mendapatkan keluhan dari pelanggan. Untuk yang kedua, di sini ada perusahaan juga harus waspada dengan pendatang baru dengan pelayanan berbasis teknologi serupa, seperti yang saat ini itu ada Grab, Gojek, dan lain-lainnya. Kemudian, dilihat dari daya tawar-menawar membeli, juga dapat dikatakan bahwa itu cukup rendah.
Karena di sini sifat layanan sebagai pendukung mereka yang hendak berbelanja online, sehingga mau tidak mau mereka itu harus membayar ongkir. Dan kemudian, perusahaan juga memiliki daya tawar-menawar pemasok yang rendah, karena perusahaan tidak melakukan operasional dalam bentuk partnership. Jadi di sini, kurir yang dipekerjakan memang berasal dari internal perusahaan. Dan yang terakhir, karena perusahaan juga merupakan sektor esensial yang menyangkut kebutuhan pokok, ancaman jasa substitusi juga cenderung rendah, karena logistik dapat diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah melakukan analisis ini, kami merumuskanlah yang namanya faktor opportunity dan juga threats. Namun saya tidak akan menjelaskan secara detail, dan ini merupakan analisis peluang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dan satu lagi, di sini ada analisis ancaman, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya itu setelah melakukan analisis internal dan eksternal, akan dilakukan strategic formulation dengan 3 tahap yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Next. Pada tahap pertama yaitu input stage, di mana dilakukan analisis IFM dan FM. Berdasarkan perhitungan, pada PT Adi Sarana Armada TBK memiliki nilai FM min 1,246 dan nilai FM 1,551. Pada nilai FM dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum dapat memanfaatkan opportunities untuk mengurangi threat karena memiliki nilai FM yang negatif. Lalu pada nilai IFM dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah dapat memanfaatkan strength untuk mengurangi weakness karena memiliki nilai IFM yang positif. Next. Selanjutnya, karena sudah diketahui nilai IFM dan FM, dibuat IE matrix untuk perusahaan PT Adi Sarana Armada. Perusahaan ini memiliki nilai FM negatif dan IFM positif, sehingga strategi untuk perusahaan PT Adi Sarana Armada yaitu strategi diversifikasi. Detail strategi akan dijelaskan pada slide setelahnya pada TOS matrix. Next. Berikut merupakan TOS matrix yang telah kami buat berdasarkan kuadrannya masing-masing. Di sini kami membuat 15 strategi. Next. Setelah strategi telah diformulasikan, selanjutnya yaitu menilai strategi berdasarkan analisis SWOT perusahaan. Hasil perhitungan yaitu kami memilih 5 strategi, yaitu strategi 1 menyediakan jasa layanan online untuk konsumen, strategi 8 meningkatkan jalur operasional PT Adi Sarana Armada di Indonesia bagian timur, strategi 14 meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan atau lainnya, strategi 15 mengawasi perubahan regulasi dan perkembangan kompetitor, dan strategi 13 mempertimbangkan kembali harga yang ditawarkan kepada konsumen. Next. Berdasarkan hasil analisis tadi, di sini kami merumuskan yang namanya key success factor. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas layanan, melakukan inovasi berbasis teknologi, kemudian melakukan digitalisasi, kemudian yang keempat ada penentuan harga yang tepat, dan yang terakhir adalah yang paling penting itu aksesibilitas operasional. Mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke priority skills. Jadi dilakukan 5 strategi dari 15 strategi yang telah diformulasikan pada tahap PSPM dan ditemukan pada kuadran pertama ini diisi oleh strategi 1 dan 8, kemudian pada kuadran kedua diisi oleh strategi 14, kemudian pada kuadran ketiga diisi oleh strategi 15 dan pada kuadran 4 diisi oleh strategi 13. Oleh karena itu, melalui priority skills tersebut, kami menyusun action plan dengan memilih strategi 1 dan 8 karena berada di kuadran 1 yang mana adalah diklasifikasikan menjadi important and urgent. Jadi pada strategi pertamanya diusulkan untuk program perencanaan pemesanan jasa layanan online pada website untuk pengembangan pemesanan melalui aplikasi, dan pada strategi 8 diusulkan program memaksimalkan jalur distribusi yang efektif tanpa adanya hambatan dan juga uji coba dalam peningkatan strategi ekspansi jalur operasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pada penelitian ini, perusahaan pada posisi yang kompetitif, sehingga strategi perusahaan yang cocok untuk yaitu adalah strategi diversifikasi, dan juga yang kedua dirumuskan 15 strategi yang telah dipilih secara relevan, dan strategi yang dapat digunakan adalah meningkatkan jalur operasional, kemudian menyediakan jasa layanan online, kemudian meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan, dan juga mempertimbangkan kembali harga yang ditawarkan kepada konsumen. Dan untuk 5 tahun ke depan, perusahaan dapat mengembangkan program pembenahan fitur pada website, aplikasi, maksimalisasi jalur distribusi, dan juga peningkatan strategi ekspansi jalur operasional. Dan kami juga memberikan saran bahwa perlu dilakukan kajian secara mendalam sebaiknya dengan melakukan observasi secara langsung, sehingga hasil formulasi strategi akan lebih valid, dan juga perusahaan dapat melakukan analisis strategi terhadap lini bisnis lainnya, khususnya adalah lini bisnis di sektor transportasi, untuk dapat melihat root cause dan juga solusi yang efektif di tengah persaingan yang ketat ini. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih.